Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Brian Sasandi, dan di video kali ini setelah kemarin kita sudah mengkomparasi daripada Samsung 43 seri DU7000 dengan seri pendahulunya 43 TU7000. Sekarang kita akan coba komparasikan dengan TV merek lain yang spesifikasinya hampir setara, yaitu Aqua P750OX. Nah, untuk TV Aqua sendiri ini juga sudah ada video unboxing serta review dengan komparasi brand lain juga. Kalau kalian belum nonton silahkan tonton di link di atas ya, komparasi Aqua dengan brand lain. Oke, sekarang kita komparasikan dengan Samsung seri terbaru DU7000. Nah, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke nih, kedua TV ini dari segi harga sebenarnya ya tetap lebih tinggi di Samsung, cuman tidak terlalu selisih jauh nih. Yang Aqua dijual rata-rata di 3,9 hingga 4,2, sedangkan untuk yang Samsung DU7000 ini dijual di range harga 4 juta sampai 4,5 juta. Ya mirip-mirip lah ya. Untuk spesifikasi layarnya pun ini mirip, ini sudah sama-sama 4K Ultra HD. Nah, hal pertama yang ingin saya komparasikan adalah dari sisi desain. Dari sisi desain, untuk kedua TV ini sudah sama-sama frameless. Yang paling membedakan adalah warna di bezel bawahnya. Nah, warna bezel bawahnya Aqua itu warnanya silver keabu-abuan seperti ini. Jadi dari secara subjektif saya sih, saya lebih suka yang Aqua ya, karena anti mainstream, di mana TV-TV lain rata-rata hitam polos seperti ini semua. Aqua berani tampil beda dengan menggunakan warna yang berbeda di sisi bezel sama kaki. Nah, sayangnya dari desain kaki, penilaian subjektif saya lebih suka yang punya Samsung nih, karena lebih anti mainstream. Kalau desain punya Aqua ini ya mirip-mirip lah dengan TV brand lain, jadi nggak ada, kalau misalnya kita lihat dari jauh itu hampir nggak ada pembeda desain kakinya Aqua dengan TV-TV Android merek lain kayak gitu. Dan kelebihannya desain punya Samsung DU7000 ini, dia bisa di-adjust nih tingginya. Untuk pengaturan tingginya ini kita atur paling pendek aja ya, kayak gitu. Sudah sama-sama frameless. Kemudian nah ini yang krusial nih, kita komparasi dari segi port. Kalau secara objektif sudah pasti Samsung sangat ketinggalan, karena dari segi port-portnya nih Samsung sangat minim ya yang DU7000 ini. Nah, yang pertama nih, dia ada port USB. Port USB-nya cuma satu. Kemudian port HDMI-nya 3, mohon maaf. Port HDMI-nya 3, kemudian ada port LAN dan port antena. Dia sudah gak ada port audio optikal maupun yang jack 3,5. Jadi kalau kalian ingin nyambungin ke perangkat audio, mau nggak mau kalian sambungin lewat Bluetooth atau HDMI ARC, karena salah satu HDMI-nya ini juga sudah mendukung ARC ya. Kemudian dari sisi Aqua, semua port-portnya dibabat habis nih, lengkap banget. Yaitu mulai dari USB ada 2 unit, di bawah saya cek dulu. Ya, USB 2 unit, kemudian port HDMI-nya ada 4, di samping ada 1, di bawah ada 3, ada port antena, kemudian ada jack 3,5 dan masih dikasih jack optikal ya, optical audio out. Dan bagusnya lagi dia masih ada port RCA. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak bisa move on dengan DVD, ini masih bisa disambungin dengan DVD jadul kalian kayak gitu. Selain itu pastinya ada port lain juga ya. Seperti itu. Beralih dari build quality, ini juga secara objektif pastinya lebih unggul di Aqua, karena Aqua back covernya ini menggunakan bahan metal, sedangkan punya Samsung menggunakan bahan plastik yang entah kenapa menurut saya sedikit ada penurunan dibanding yang seri CU7000 nih. Nah, ketika kalian coba tekan di sini, nah ini akan goyang-goyang nih. Entah ini cuman unit DU7000 punya saya atau memang 43 DU7000 yang lain juga seperti ini. Jika kalian sudah menggunakan TV ini, coba dong dicek apakah memang seperti ini atau hanya punya saya kayak gitu. Untuk power outputnya sendiri di Samsung sama-sama 43 in 4K ini di 115 watt, dan di Aqua ini Aqua cuman 95 watt. Jadi kalau dari segi daya lebih
hemat yang Aqua. Oke, dari desain sudah, dari build quality dan kelengkapan port sudah. Sekarang beralih dari sisi UI. Kalau UI-nya sih sudah pasti berbeda, karena untuk yang Aqua dia pakai OS Android yang dibalut dengan UI terbaru Google TV seperti itu. Sedangkan Samsung selalu bertahan dengan OS bawaannya, yaitu Tizen OS. Yang dimana ini sebenarnya ada beberapa sedikit pembaruan dibanding Tizen OS punya CO7000 yang kemarin kita sudah bahas ya. Dari segi UI sama sistem operasi sebenarnya subjektif juga di teman-teman. Ada yang suka pakai OS-nya Samsung karena mungkin pemikirannya lebih simpel dan dia responsif, karena biasanya sih orang-orang percayanya kalau OS Android di TV itu lama-lama misalnya kita sering install aplikasi, lama-lama jadi agak delay dan lemot kayak gitu. Jadi sesuai selera aja ya. Kalau dari segi tampilan dia Google TV ya pasti seperti inilah ya. Untuk download aplikasi kalian udah gak ada Play Store, jadi masuknya ke tab aplikasi ini, langsung telusuri aja aplikasinya, atau kalian bisa cari sesuai dari kategori aplikasi yang diberikan gitu. Jadi untuk si Samsung sepertinya yang baru, update terbaru yang kita kemarin lupa bahas, untuk App Store-nya sekarang dibikin UI-nya seperti Google TV ya, model tab gini. Jadi aplikasi yang terinstall, kemudian kalau kalian ingin menginstal aplikasi lagi, tinggal pilih tab ke aplikasi ini. Nah, ya kan kalau di CO7000 kan masih ada App Store-nya ya, aplikasi App Store. Sekarang langsung ke aplikasi, terus cari aplikasi yang populer atau yang ingin kalian install gitu. Dari sisi UI sudah, kemudian kita compare gambarnya. Karena kemarin saya cukup terkejut dengan kualitas gambar Aqua yang ternyata fitur-fitur yang diandelin itu nggak hanya gimmick, yang termasuk MEMC yang support refresh rate tinggi itu, jadi gerakan gambar ketika terlalu cepat gerakan gambarnya itu dia masih smooth, nggak patah-patah gitu. Oke, untuk settingan gambarnya sudah sama-sama di standar, dan untuk kecerahannya sudah saya set ke sama-sama maksimalnya di 100%. Sekarang kita coba lihat kualitas warna serta gambarnya. Wah, dari sini kalau dilihat secara sekilas hampir imbang ya. Yang membedakan dari warna merahnya sama warna kuning joknya. Warna kuning joknya lebih terlihat tajam di Samsung daripada punya Aqua ya. Kuning joknya ini kelihatan ya. Nah, oke, kalau dari warna merahnya hampir gak ada beda, meskipun ada sedikit perbedaan, cuman kalau sekilas sama. Oke, skin gelap ini ya. Sekarang di sini gambar Samsung menurut saya lebih unggul karena antara cahaya lensa lampu si mobilnya dengan skin gelap sampingnya itu tidak menyatu. Jadi bener-bener terangnya di sini, di lampunya aja, sedangkan sini itu masih tetap terjaga ya. Sedangkan di Aqua dia berusaha menerangkan seluruh skinnya. Kalau dari gerak gambar sama-sama smooth sih. Nah, sistemnya ya sebenarnya tidak terlalu signifikan, cuman yang kelihatan beda memang di skin gelap tadi sih. Samsung TV-nya gambarnya berhasil bisa misahin ya antara yang terang mana, yang gelap mana kayak gitu. Oke, selanjutnya memang sinematik mobilnya seperti ini. Terus coba kita di konten yang lain. Oke, karakternya Samsung ini lebih vivid. Jadi kelihatan lebih di boost untuk terangnya ya. Kalau skin terang seperti ini. Nah, warna merah di mobilnya pun berbeda. Kalau ini sih saya lebih suka karakternya Aqua ya. Lebih soft aja kelihatannya di mata gitu. Tapi untuk yang suka, misalnya kalian suka yang warna-warna model vivid, model ya pokoknya nyenengin mata lah, memang di Samsung sih. Ya sesuai sih sama slogannya yang seri 8000 kan dynamic color ya. Oh bukan dong, pure color, maaf, yang seri 7000 itu pure color. Oke, dari warna putihnya beda ya, lebih yang Aqua lebih ke warm, sedangkan untuk yang Samsung cool. Cuman di sini
untuk font di warna Cubic Word-nya itu lebih kelihatan di Aqua. Di Samsung kayak diterangin banget sehingga hampir nggak kelihatan gitu. Oke, ganti konten lagi. Bentar deh, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Oke, ketika nampilin warna hitam, mana yang lebih pekat? Samsung ya? Oke, di warna hitam ini. Nah, warna hitamnya ternyata Samsung bisa dikatakan pekat banget ya untuk kelas LED yang belum OLED. Ini bagus sih warna hitamnya. Kalau di Aqua, di sisi kanan kirinya masih terlihat ada cahaya yang bocor karena mungkin penempatan LED-nya nggak serata punya Samsung kayak gitu. Nah, warna hitamnya sih bagus Samsung. Kalau di Aqua agak keabu-abuan. Untuk warna sih ya seperti tadi ya, tidak jauh beda memang. Ada beberapa kadang di skin warna tertentu dia memang jauh berbeda, ada yang sama persis. Tapi kalau dari warna hitam sama warna putihnya saya lebih suka yang Samsung. Subjektif sih, tapi yang warna hitam objektif, pasti semua orang nilainya bagusan Samsung. Cuman kalau yang warna putih atau warna-warna lainnya itu sebenarnya subjektif. Kadang ada yang suka karakternya Aqua, ada yang suka karakternya Samsung. Tuh warna airnya tuh, warna airnya beda banget ya. Nah, ini biru, sedangkan ini nggak tahu skin aslinya seperti apa, tapi kalau kita lihat itu lebih enakan dilihat punya Samsung. Tuh. Oke, sekarang kita coba suaranya, mana yang lebih unggul dan gimana karakter suaranya. Pertama Aqua dulu. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. Be strong to hold the powers of the sun. Oke, langsung ya. Coba lah lebih clear. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Oke, saya dan admin setuju ya bahwasanya suaranya Samsung ini lebih detail, lebih clear, dan lebih powerful dibandingkan suaranya Aqua, meskipun si Aquanya sendiri ini udah support Dolby Atmos gitu. Jadi kalau yang Aqua ini masih mendem ya itu sih balik lagi ke
meskipun softwarenya sudah bagus, hardware tetap pengaruh utama dari sebuah speaker. Seperti itu. Kalau si Samsung ini punya fitur namanya Q Symphony, itu katanya bisa menjernihkan suaranya kayak gitu ya. Ya mirip-mirip lah seperti fiturnya Dolby seperti itu. Cuman itu trademarknya Samsung sendiri. Oke, kita sampai di kesimpulannya kayak gitu. Secara penilaian objektif kalau kita melihat dari sisi fitur ya, di harga yang hampir sama, Aqua jauh lebih unggul dari segi fitur, port-portnya, kemudian dari segi build quality-nya, dan pastinya OS-nya dia OS populer saat ini, yaitu Android TV yang dibalut UI Google TV kayak gitu. Sedangkan Samsung ternyata nilai jual utamanya adalah di gambarnya. Kalau gambar beneran nih, kata atau yang kita percayai ya, kita percaya selama ini, orang-orang selama ini itu bahwasanya Samsung ya gambar gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terkait mana yang lebih unggul itu subjektif ya, subjektif kalian. Kalau kalian cari gambar di Samsung, kalau kalian cari fitur di Aqua. Itu aja dari saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.